Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing untuk mengakhiri tahun 2021 dan kita mau memasuki tahun 2022. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada sampai saat ini. Semuanya karena penyertaan Tuhan, semuanya karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan bagian kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menghampiri Tuhan, kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, warga jemaat, aktivis, para pelayan, dan Bapak Gembala dari GBI Kristus Gembala di Malang. Dalam rangka kita menyambut tahun baru, izinkan saya mengucapkan selamat
dan kita akan memasuki tahun baru dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam menyambut tahun yang baru ini. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada saat ini kami akan menyambut tahun yang baru. Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hanya Tuhanlah yang tahu. Karena itu kami mau mengadakan acara ini. Karena kami mau berharap supaya Tuhan akan menuntun langkah-langkah kami. Sehingga hidup kami di tahun yang akan datang akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang lain dan kami sendiri diberkati oleh Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan renungan firman Tuhan, firman yang hidup, yang kudus, yang tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ke dalam tangan-Mu untuk Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu mengadakan acara-acara seperti begini dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Dan apabila kita melakukannya, lalu kemudian kita tidak memetik maknanya, saya kira ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ya, bahwa hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu tanpa makna apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman ya, WA video begitu, yang menceritakan ada seorang tua, bapak-bapak usia 91 tahun di Inggris. Dia ini adalah orang yang kaya raya, lalu kemudian tahu-tahu dia sakit parah, lalu dibawa ke rumah sakit. Sedemikian rupa dia ditreatment, dibuat perlakuan-perlakuan penyehatan, sampai kemudian dia dapat tertolong. Hanya dalam waktu seminggu akhirnya dia menjadi segar kembali. Dan pada waktu seminggu itu dia segar kembali, dia coba bertanya kepada suster-suster, sampai seminggu ini berapa ya biayanya saya ada di sini. Lalu kemudian suster mulai pergi ke kasir dan mencoba menghitung. Dan ternyata hitungannya ada lebih dari 100 juta hanya untuk 1 minggu itu. Lalu kemudian bapak tua ini mulai meneteskan air mata. Lalu kemudian susternya merasa bersalah. Aduh, opa, mohon maaf ya opa, apakah saya salah ya opa? Tadi kan opa yang bertanya berapa harganya. Apakah itu memberatkan opa atau bagaimana? Lalu opa ini menjawab, suster, bukan. Mungkin kalian tahu bahwa saya juga adalah seorang yang kaya raya, saya seorang konglomerat. Buat saya ratusan juta itu tidak menjadi masalah. Namun demikian, saya sedang memikir mengenai kehidupan saya. Seminggu saja itu harganya sudah ratusan juta. Bagaimana dengan yang lalu-lalu? Saya lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dengan tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga hari-hari saya lewatkan saja seolah-olah itu merupakan hak saya, memang saya harus mendapatkan hari-hari itu. Padahal sebenarnya setiap hari adalah anugerah Tuhan. Sehingga saya tidak perlu membayar. Karena itu mulai hari ini, setiap Tuhan mau menambahkan hidup saya 1 hari, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau supaya hari yang saya lewatkan itu selalu akan ada maknanya. Untuk saudara-saudara, demikianlah kira-kira kita apabila ingin menjadi seorang yang oleh Tuhan disebut sebagai orang yang berhikmat. Nah, orang yang berhikmat itu lebih daripada sekedar orang pintar. Orang pintar itu kalau dia misalnya sekolah atau kuliah, maka nilainya mayoritas 100 atau sedikit di bawah 100, begitu ya saudara-saudara. Tapi kalau orang berhikmat adalah orang yang dapat mengaplikasikan, dapat menerapkan apa yang ada di otaknya, diterapkan dalam kehidupan sampai membuahkan hasil yang baik. Nah, itu namanya orang berhikmat. Sehingga ada saja orang-orang yang pintar di muka bumi ini yang tidak berhikmat. Kalau dia lagi ikut kuliah atau sekolah, ujiannya dapat nilai 100 semua. Tapi waktu dia bermasyarakat, ternyata dia tidak dapat menerapkan apa yang kepintarannya itu di tengah-tengah masyarakat. Orang itu hanya pintar tapi tidak berhikmat. Ada juga orang-orang yang tidak terlalu pintar tapi berhikmat. Kalau ujian-ujian dia mendapat 70 atau 75, tetapi waktu hidup di dalam masyarakat 70% atau 80%
85% yang dimiliki itu dapat diterapkan seluruhnya. Sehingga orang-orang begitu disebut sebagai orang-orang yang berhikmat. Ya, pasti kalau orang sama sekali nggak mengerti apa yang mau diterapkan, dengan demikian memang kita itu juga perlulah ada usaha supaya kita mengerti apa yang kita pelajari. Namun demikian lebih penting lagi dari apa yang bisa kita pelajari itu, kita bisa terapkan di lapangan. Kalau orang berhikmat, maka Alkitab akan menyebut dia adalah orang yang berbahagia. Karena demikianlah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya akhirnya di dalam kitab Mazmur, saudara, Mazmur 90 di ayat yang ke-12, Mazmur ini ditulis oleh Musa. Musa mengungkapkan doanya dan mengatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana akan berhasil hidupnya. Nah, Musa katakan, supaya saya bijaksana, Tuhan tolonglah saya, supaya saya dapat menghitung hari-hari saya sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, karena bijaksana menyebabkan orang berhasil dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, Musa adalah seorang yang umurnya sampai 120 tahun. Ada banyak orang yang mulai memikir, kira-kira Mazmur 90 ini yang mengandung doa yang luar biasa tadi, seolah-olah Musa itu begini, kalau saya mau berhasil, saya harus bijaksana. Bagaimana supaya saya bijaksana? Rupanya rahasianya saya harus sanggup menghitung hari-hari saya sedemikian supaya saya dapat bijaksana, dan dengan bijaksana saya dapat berhasil. Lalu Musa menaikkan doa itu. Kira-kira Musa pada waktu itu sedang berumur berapa? Musa itu umurnya selama hidupnya sampai dipanggil Tuhan adalah umur 120 tahun. Nah, dari 120 tahun itu kira-kira dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, 40 tahun pertama, umur 0 sampai 40, dia sedang lahir di Mesir. Pada waktu itu Mesir menjadi negara adikuasa, superpower di dunia. Dan ternyata Musa diangkat sebagai salah satu pangeran di Mesir. Sehingga akhirnya Musa sangat sukses selama 40 tahun pertama itu menurut pemandangan dunia. Tetapi menurut pemandangan Tuhan, rupanya itu belum sukses. Sehingga akhirnya Musa mengalami kecelakaan dengan membunuh orang Mesir, lalu akhirnya dia takut kepada Firaun dan akhirnya dia melarikan diri, dan 40 tahun kedua, pada waktu dia umur 40 tahun sampai 80 tahun, dia berada di padang belantara. Dari sangat enak menjadi sangat menderita. Tetapi selama 40 tahun di padang belantara itu dia belajar banyak hikmat, banyak kebijaksanaan, sehingga dari situ akhirnya mengkristal menjadi sesuatu yang ada dalam falsafah hidupnya. Sehingga kemungkinan orang-orang menganggap bahwa doa ini dinaikkan oleh Musa ketika dia sudah melewati umur 80 tahun. Dari 80 tahun sampai umur 120 tahun, itu saatnya Musa sangat luar biasa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam segala penderitaan. Bayangkan saudara, memimpin kira-kira 2,5 juta umat di padang gurun tanpa modal, ya. Lalu bagaimana memberi makan mereka dan sebagainya. Lalu mereka karena saking susahnya mereka suka bersungut-sungut, suka menggerutu, dan akhirnya di 2,5 juta orang. Tidak mudah, tetapi Musa beroleh kebijaksanaan karena dia selalu menghitung hari-harinya sedemikian rupa. Jadi kalau begitu, artinya menghitung hari itu apa? Apakah berarti ini hari Senin, saya mesti bisa ngitung ini hari Senin, besok hari Selasa, besok Rebu? Nah, itu bukan caranya menghitung, kan? Atau kalau saya hidup 1 hari ditambah 2 hari berarti hidup saya 3 hari. Bukan soal begitu pasti. Yang membuat kita hikmat adalah kalau kita bisa mengisi hari-hari kita itu sedemikian rupa, sehingga pada waktu kita mengakhiri hari itu, maka boleh dibilang kita seperti sudah dapat memetik buah-buah kehidupan. Ada istilah yang dipakai, yaitu memaksimalkan hari-hari kita, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang bijaksana, dan orang bijaksana itu akan menjadi orang yang berhasil. Nah, bayangkan Musa ini, pada waktu dia umur 80 tahun sampai 120 tahun, memimpin 2,5 juta umat di
di padang gurun, kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Bukan tidak mungkin kalau malam orang sampai bisa mati karena kedinginan, tapi Tuhan telah berkemurahan memberi tiang awan dan tiang api sehingga luar biasa. Nah, di tengah-tengah kepemimpinan yang sangat tidak mudah itu, dengan kesibukan tiap hari yang, coba kalau saudara memimpin 2,5 juta ya umat di padang gurun, betapa sibuknya saudara. Mungkin saudara nggak bisa mikir lagi bagaimana masak nasi dan sebagainya, karena ngurusi orang dan sebagainya. Tapi bayangkan, pada waktu dia di padang gurun itulah dia menulis 5 kitab Taurat. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, dia bisa memproduksi 5 kitab yang luar biasa isinya ini. Saudara-saudara, di dunia ini kitab Taurat Musa itu dijadikan sumber hukum bagi orang-orang pintar hukum. Sedemikian rupa, bayangkan produksinya luar biasa hebatnya. Sehingga pada zaman Tuhan Yesus pun itu masih luar biasa. Sampai zaman sekarang orang Yahudi juga tetap melihat, kita pun kalau melihat, oh kok sempurna sekali ya kitab ini. Di tengah-tengah penderitaan di padang gurun bisa memproduksi 5 kitab yang sangat bermutu dan tebal. Itu kalau tidak bisa menghitung hari-harinya sedemikian, tidak bisa mengatur jadwalnya sedemikian sehingga dia membuahkan buah kehidupan, nggak mungkin. Nah, karena itu saudara-saudara, janganlah kita ini menjadi orang yang dalam kesulitan suka mengeluh. Tapi marilah kita membiasakan diri mendoakan doa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah saya menghitung hari-hari saya sedemikian. Mungkin kita sekarang sudah ada di penghujung tahun. Kalau kita noleh ke belakang, jangan-jangan ada cukup banyak hari-hari kita yang tercecer tanpa buah. Ini adalah mau memasuki tahun baru. Ini saat yang paling bagus untuk kita berdoa-doa ini kepada Tuhan. Tolonglah dalam tahun 2022 ini, supaya Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk menghitung hari-hari saya sedemikian. Artinya memaksimalkan hari-hari saya, memberi buah pada setiap hari-hari saya, sehingga akhirnya saya akan beroleh hati yang bijaksana. Nah, doa yang semacam ini atau prinsip hidup yang semacam ini rupanya juga tidak dilewatkan oleh seorang tokoh perjanjian baru yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus, karena dia mempunyai prinsip hidup yang macam Musa ini, sehingga akhirnya pada waktu dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, saya akan membuka dan saudara-saudara juga bisa membuka dalam kitab Efesus atau surat Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-15 dan 16. Di situ Rasul Paulus menyatakan pernyataan ini. Saudara-saudaraku, orang-orang Efesus dan sekitarnya, karena ini surat kemungkinan juga diedarkan kepada jemaat-jemaat di sekitar Efesus. Karena itu saya minta, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kalian hidup. Janganlah seperti orang bebal, orang yang bodoh sekali, tetapi seperti orang yang arif, bijaksana, ya. Dan ini masih koma, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata di ayat yang ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam bahasa Yunani, kata dan itu diterjemahkan dari kata kai, K-A-I. Dan kadang-kadang kata KAI itu juga punya pengertian yaitu. Kalau begitu berarti kalau Paulus mengatakan, kamu harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif bijaksana, yaitu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah waktu yang ada ini luar biasa ya. Sebenarnya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version, ini diterjemahkan dengan kata redeem your time. Redeem itu artinya tebus. Apa maksudnya Paulus? Tebus. Maksudnya Paulus itu sedang memberikan contoh kepada dirinya sendiri. Saudara tahu riwayat hidup Paulus. Dari kira-kira umur 0 sampai 30 tahun, dia sangat getol dengan kepercayaannya lamanya, yaitu agama Yahudi. Dan dia sampai begitu komitmen luar biasa karena fanatiknya kepada agamanya yang lama, sampai ketika kekristenan muncul, dia membunuhi orang-orang Kristen. Luar biasa. Tetapi kemudian dia bertobat ke jalan menuju ke Damsyik, baru dia menyadari, oh jalan saya yang lama itu salah. Lalu sekarang saya mau hidup bagi Allah. Dan ketika dia mengatakan hidup bagi Allah, maka dia menebus waktu-waktunya yang sudah lewat, yang lalu itu. Sehingga akhirnya
Ditebus artinya apa? Berarti dilipat kali gandakan. Kalau orang pada umumnya punya waktu 24 jam kan kita, itu biasanya rata-rata manusia dibagi 8 tidur, 8 istirahat, 8 kerja gitu. 8 jam kan, 8 jam. Kerja 8 jam. Makanya kalau orang masuk kantor kan 8 jam. Karena itu jatahnya 8 jam kerja. Lalu kemudian 8 jam istirahat, termasuk waktu kerja perlu istirahat itu ya. Lalu kemudian 8 jam tidur. Itu kira-kira orang yang sehat. Nah, ketika Paulus menghitung hari-harinya, lalu dia mengatakan, berarti sejak saya bertobat ini sampai saya mati nanti, saya harus menebus hari-hariku selama 30 tahun yang aku sia-siakan dengan tidak mengikuti rencana Tuhan. Sehingga akhirnya Rasul-Rasul, saya pikir Paulus itu mau menjadikan setiap harinya jam kerjanya menjadi 16 jam. Karena yang 8 jam adalah jatah dari Tuhan untuk hari ini, tapi yang 8 jam maksudnya adalah jatah untuk hari ini, yang 8 jam kedua itu untuk menebus kemarin yang disia-siakan. Sehingga Paulus kerja keras luar biasa. Karena itu saudara mesti bayangkan, dalam kurun waktu hidupnya yang sisa sejak dia bertobat itu, dia dapat merintis gereja di kota-kota yang strategis pada waktu itu. Waktunya dipakai luar biasa. Lalu sementara begitu, dia juga tidak ada pembiayaan dari gereja. Gereja-gereja baru berdiri, jadi dia akhirnya juga sambil merintis, sambil membuat tenda supaya tendanya bisa dijual, lalu kemudian dipakai untuk membiayai timnya untuk pelayanan. Lalu banyak sekali, begitupun dikatakan firman Tuhan, dia mengalami banyak aniaya dan hambatan luar biasa, tapi produksinya luar biasa. Dan bayangkan saudara, dari semua perjanjian baru kita punya 27 kitab. Separuh dari perjanjian baru adalah karya Paulus. 13. Bahkan dari 13 surat yang ditulis Paulus itu, 5 diantaranya ditulisnya, diproduksinya ketika dia ada dalam penahanan atau penjara. Orang ini sangat produktif. Sementara dia merintis gereja jungkir balik, dia harus membiayai timnya, dia harus kerja siang malam, dihambat, dianiaya luar biasa. Masih bisa nulis, memproduksi 13 surat yang jadi kitab suci. Konon kalau sudah pelajari, sebenarnya yang ditulis suratnya oleh Paulus lebih dari 13 ini. Ya, kepada jemaat Korintus saja dia menulis 4 katanya. Yang dikanonkan hanya 2. Jadi berarti dia produksi luar biasa. Dan umurnya dia berapa? Kira-kira 60 tahun, lebih sedikit. Berarti pada waktu 60 tahun dia menutup hidupnya, dia puas. Karena 30 tahun pertama yang dia sia-siakan telah dibayar dengan 30 tahun kedua dengan cara 2 kali lipat. Dia bekerja keras. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang selama ini kita telah menyia-nyiakan hari-hari kita, tidakkah kita punya niat seperti Rasul Paulus ini? Supaya di tahun 2022 nanti kita bisa nebus hari-hari yang kita sia-siakan. Kita dobelkan buahnya. Sehingga pada waktu kita menutup hari-hari kita nanti, kiranya kita sudah puas dan mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau memberi kepada saya kekuatan untuk mendobel produksi saya dalam kehidupan, berbuah-buah bagi Tuhan dan bagi orang-orang lain dalam kehidupan ini. Sehingga saya puas karena saya menebus hari-hari yang telah saya lewati. Sebab hari-hari ini jahat, karena itu saya harus pakai dengan sebaik-baiknya. Nah saudara-saudara, saya juga membaca buku, dan sebenarnya pada kira-kira 10 tahun atau 20 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir di muka bumi ini, ada seorang pujangga Romawi yang terkenal namanya Horace, ya. H-O-R-A-C-E, ya. Lalu dia menulis sebuah buku, artikel buku, dan di dalam buku ini ada satu istilah yang kemudian sangat terkenal luar biasa. Bahasanya dalam bahasa Latin adalah carpe diem atau carpe diem. Dan carpe diem itu apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya seize the days. Seize the days itu artinya apa? Rebutlah hari-harimu. Rebutlah hari-harimu. Seolah-olah hari-harinya yang kemarin-kemarin disia-siakan sekarang harus direbut kembali. Ya seperti Rasul Paulus tadi, memaksimalkan, mendobelkan produktivitas hidup kita bagi Tuhan dan bagi sesama.
bagi keluarga kita. Sehingga kalau itu terjadi, maka akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang sangat berhasil di dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya saudara-saudara sekalian di saat-saat yang sulit ini jangan beralasan, Pak, nah ini pandemi bagaimana? Saudara-saudara, saya mau bersaksi sedikit saja ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Ketika pada bulan Maret atau April tahun 2020 kemarin, waktu kita mulai ada pandemi dan kita nggak boleh kemana-mana, saudara-saudara, kira-kira dalam 3 minggu pertama pandemi itu, saudara, Tuhan menolong saya sehingga saya bisa menyelesaikan mengedit 3 buku, saudara. 3 buku. Buku yang satu dipakai untuk anak-anak yang mungkin itu akan tersebar kepada anak, bisa jadi puluhan ribu anak atau ratusan ribu anak yang akan menerimanya. Lalu yang satu lagi dipakai untuk para fasilitator yang mungkin jumlahnya beberapa puluh atau beberapa ratus orang. Dan betapa saya bersyukur kepada Tuhan, setelah 3 minggu saya lewati, saya menyelesaikan mengedit 3 buku itu. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya berterima kasih. Pandemi berlangsung, tapi hidup saya boleh menghasilkan buah. Nah, dengan tanpa menyebut apa-apa yang lain-lain yang saya lakukan, maka saya mengucap syukur bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi, akhirnya Tuhan sudah menolong saya untuk tetap saja menghasilkan buah di tahun 2020 dan di tahun 2021. Ibu Esther bahkan melakukan hal-hal yang ini. Lalu kemudian Ibu Esther misalnya mencoba mencari tahu bagaimana caranya menghubungkan orang-orang yang berkesulitan bahan makanan dan sebagainya dengan orang-orang yang menjual bahan makanan yang tidak terlalu mahal. Lalu kemudian Bu Esther coba konekkan mereka, hubungkan mereka, dan dengan cara itu akhirnya orang-orang itu tertolong. Dengan begitu Ibu Esther juga akhirnya memaksimalkan hari-harinya untuk berbuat sesuatu. Kan bisa pakai handphone saja kan, pakai WA saja kan, tapi bisa memberkati orang. Kalau kita tidak punya uang juga masih bisa kok berbuat sesuatu, sehingga akhirnya bisa berhasil atau berhasil membuahkan sesuatu untuk dinikmati oleh orang-orang. Saya mendorong saudara-saudara, malam penutupan tahun ini, doakan doa ini, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian di tahun 2022 supaya jangan sampai ada satu hari pun yang tercecer. Dan tolong Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mempergunakan waktu-waktu kami atau menebus hari-hari kami seperti Rasul Paulus. Sehingga akhirnya di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, produksi hidup kami nanti pada waktu dinikmati oleh orang lain, mereka akan bersyukur pada Tuhan, dan kami juga bersyukur, Tuhan, hidup yang telah Kau berikan ternyata telah membuat saya bisa berbuah-buah. Itu saja firman yang Tuhan karuniakan kepada hati saya untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang kekasih. Doalah, 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 supaya Tuhan akan menjadikan saudara-saudara berkat yang sebesar-besarnya bagi orang-orang lain yang kenal dengan kita. Karena kita cuma punya 1 kali hidup, biarlah 1 kali hidup ini jadi berkat bagi orang lain. Selamat menyongsong tahun baru, Pak Isadi dan keluarga, semua para aktivis dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, seluruh jemaat dan keluarga dari warga Kristus Gembala, baik di Malang, di Lawang, dan semuanya di tempat-tempat lain lah, bahkan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mau berdoa buat saudara-saudara supaya saudara-saudara akan dituntun oleh Tuhan dan diberkati oleh Dia. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucapkan syukur kepadamu. Pada saat ini kami telah dituntun oleh firman-Mu supaya kami dapat menaikkan doa yang baik di penghujung tahun 2021 ini, supaya pada waktu kami memasuki tahun 2022, akhirnya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi orang-orang lain karena Tuhan memakai kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya seperti Musa, seperti Paulus juga ya Tuhan, supaya kami dapat memaksimalkan hari-hari kami sedemikian sehingga buah-buah kehidupan kami berlipat-lipat. Orang bisa punya umur yang sama, tapi seorang bisa punya buah yang sedikit dan seorang bisa punya buah yang banyak. Orang bisa punya umur yang sama dan seorang bisa punya buah yang pahit, tapi orang lain bisa punya buah yang manis. Tuhan, tolonglah kami semua, warga jemaat Kristus Gembala, supaya kami sekalian akan ditolong oleh Tuhan menjadi orang yang berhikmat atau bijaksana, sehingga kami akan menjadi berhasil. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan hari-hari kami berbuah-buah lebat yang manis, yang akan dinikmati oleh banyak orang lain dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya mereka akan mengatakan, terima kasih Tuhan, oleh saudara kami ini hidup kami telah diberkati. Seluruh warga jemaat-Mu ini berkatilah, keluarga-keluarga berkatilah, hamba-Mu Pak Ishadi dengan sekeluarga besar, berkatilah semua, sehingga nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Kami kembalikan segala puji hormat kepadamu. Demikian juga kami mohon Kau juga memberkati hamba-Mu dengan keluarga, supaya kami dapat terus akan menekuni jalan Tuhan dan nama Tuhan dikuduskan dan dimuliakan. Kami serahkan kekhawatiran kami, semua kecemasan kami menghadapi tahun yang baru, karena kalau kami bersama dengan Tuhan, segala sesuatu boleh jadi untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi kami. Kami menutup renungan ini dengan bersyukur kepada Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita menutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama datang kepada Tuhan dan memohon berkat daripadanya ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau telah menolong rangkaian acara kami untuk menutup tahun 2021 ini memasuki tahun 2022. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Biarlah berkat Tuhan ini akan dapat kami bawa sampai kepada tahun yang akan datang. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengangkat kedua belah tangan ke atas sebagai simbol bahwa kita mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk siap diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan kepadamu, supaya Engkau akan memberkati seluruh warga jemaat-Mu ini mengarungi tahun 2022 dan seterusnya. Kami mohon kiranya damai, sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang selalu baru, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya akan menyertai kami sehari-hari sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ini, dan semua berkata amin, amin. Sip.